kalau memang perang ini berlarut-larut, konflik geopolitik ini, maka pemerintah daerah harus melakukan subsidi terbatas menurut saya untuk UMKM kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Tribuners, kita akan membahas mengenai solusi meroketnya harga plastik. Hari ini saya telah bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Fauzi Heri. Perlu diketahui Tribuners, konflik di Timur Tengah yang telah berlangsung lebih dari 30 hari memicu kenaikan harga plastik dan juga minyak. Akibatnya, harga plastik mengalami lonjakan dan mulai dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk para pelaku UMKM di Lampung. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi, harga jual barang, hingga memicu tekanan inflasi daerah. Saat ini lonjakan harga plastik di Lampung mencapai 40% di sejumlah toko penjualan plastik. Lantas, bagaimana kebijakan dan langkah strategis dari pemerintah daerah, khususnya Komisi 2 DPRD Lampung untuk mengantisipasi dan memaksimalkan dampaknya terhadap perekonomian lokal? Selamat sore. Sore, Bang. Baik Bang, kita mungkin langsung membahas mengenai kenaikan harga plastik yang ada di Provinsi Lampung, dampak daripada konflik di Timur Tengah. Oke. Kalau kita bisa bercerita Bang, menurut sepengetahuan kita, bagaimana kondisi konflik di Timur Tengah sehingga dampaknya hingga di sektor UMKM? Ya, publik mungkin sebelumnya nggak tahu ya, atau nggak sadar lah ya, kalau perang yang terjadi nun jauh di sana, ternyata dampaknya kita rasakan. Betul. Sampai ke negara kita, bahkan dampaknya itu sampai ke warung makan, ke UMKM, ke harga plastik. Karena ini saling berkaitan ya. Hari ini dampak perang tersebut membuat kita sadar bahwa plastik ya, yang jadi tema kita pada hari ini, yang tadinya murah dan banyak kita temukan di tempat-tempat sampah, sekarang mengalami lonjakan. Di lokal kita itu bahkan sampai 40% kenaikan. Kemudian secara global juga bahkan sempat menyentuh 80%. Iya. Nah, ini tentunya melahirkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa perangnya terjadi jauh di sana, dampaknya terasa di sini, dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Iya. Pertanyaan besarnya. Saya perlu menyampaikan fakta apa yang terjadi secara global nasional ya. Ini ada peristiwa perang yang terjadi secara global, konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, kemudian Israel dan Iran. Kemudian ternyata memicu gangguan besar terhadap rantai pasok bahan baku, terutama di sektor petrokimia. Sebagaimana yang kita ketahui, plastik ini kan nafta kemudian yang diurai menjadi plastik. Ini jadi masih turunan fosil ya, bahan bakunya tetap fosil. Timur Tengah ini jadi pusat produksi minyak dunia. Kemudian mereka juga memproduksi polimer, bahan baku plastik ini, nafta. Yang ini diimpor oleh kita untuk mencukupi kebutuhan domestik. Oke. Jadi harus dipisahkan ya. Industrinya oke, tapi bahan bakunya ini masalahnya. Oh iya. Bahan bakunya kita ambil dari Timur Tengah. Kemudian perang ini juga memicu tersendatnya tidak saja bahan baku plastik, tetapi juga minyak kan. Iya betul. Ada Selat Hormuz yang dijaga ketat. Kemudian hanya beberapa negara sahabat yang boleh melintasinya. Ini jadi tantangan kita. Dan kita ini industrinya oke, tapi ketergantungan terhadap bahan baku ini sampai mungkin 50% ya. Betul. Gimana kondisi domestik kita?
gimana bahan baku yang ada di kita? Oh ternyata hanya 40% nih bahan baku yang ada di kita bisa mencukupi produksi. Oleh karena itu maka sisanya diambil dari negara-negara penghasil polimer ini. Dan kita pasti ambilnya dari sana, dari Timur Tengah. Walaupun misalnya kayak Amerika Serikat, Rusia, kemudian Cina ini produsen besar juga polimer. Dan kita alternatifnya itu sedikit. India, Afrika paling. Karena biasa sudah ambil impor bahan bakunya dari Timur Tengah, makanya ini otomatis terganggu. Nah inilah yang terjadi secara global dan mempengaruhi. Tapi harus digarisbawahi bahwa ini kita bukan industrinya yang kekurangan, tetapi bahan bakunya, ketergantungan terhadap bahan baku dari impor. Nah ini tentu saja nggak cuman harga, ya. Tadi sudah disinggung bahwa ini nanti juga karena plastik ini kan bahan kemasan ya, yang jadi pilihan hari ini, jadi pilihan utama bahan kemasan. Maka kalau bahan kemasannya ini naik, pasti produk makanannya naik, ya kan? Logistiknya naik, dan akan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, sebelum kita diskusi ya, apa yang harus dilakukan dengan porsi-porsinya, saya sampaikan dulu bahwa ini persoalan global. Maka nggak bisa selesai dengan pemerintah daerah sendiri gitu. Nah, berbicara dampak daripada kenaikan plastik tadi sudah disinggung, bahkan bisa menyentuh ke arah inflasi karena hampir seluruh kebutuhan seluruh sembako itu menggunakan plastik. Namun mungkin mengarah terhadap inovasi atau hal yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi atau memitigasi dampak-dampak di kemudian hari ini, Bang. Ya, nah ini kita masuk ke diskusi terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah. Ini harus kita bagi pastinya. Ini jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, kemudian jangka panjangnya apa. Tadi sudah saya singgung bahwa Indonesia sangat berdampak karena tinggi sekali ketergantungan kita dengan bahan baku impor. Kemudian juga ini akan berpengaruh dengan harga bahan pangan nantinya gitu kan, nanti akan merembet-rembet, dampaknya ini jadi efek domino. Oleh karena itu maka ini menurut saya krisis struktural, bukan sementara. Oleh karena itu ini akan selesai kalau konfliknya selesai, perangnya beres, ada stabilitas geopolitik. Nah, karena ini struktural, menurut saya langkahnya juga harus tepat. Nggak cuma cepat, tetapi harus tepat. Saya membagi mungkin 3 ya. Jadi solusi jangka pendeknya itu kita pemerintah daerah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah stabilisasi harga. Ya, ini bagusnya Pemda Provinsi Lampung selama Ramadan dan Hari Raya ini inflasinya terendah ya, 1,16 ya. Year to year-nya, kemudian month to month-nya cuma berapa ya, 0,15% kalau nggak salah. Ini dipantau. Kalau inflasi ini kan terpusat juga dipantau, ada dashboard-nya secara real time. Oleh karena itu jangka pendeknya ini harus diawasi, pengawasan distribusinya, pengawasan distribusi dan harga harus diawasi. Oleh siapa? Oleh Pemda. Kalau selama ini penyumbang inflasi itu kan sudah ditetapkan ya, sembako ya. Maka ini juga harus, menurut saya ini harus jadi fokus kita juga, karena sembako ternyata pakai plastik gitu kan. Kemudian kalau memang ini perang ini berlarut-larut, konflik geopolitik ini, maka pemerintah daerah harus melakukan subsidi terbatas menurut saya untuk UMKM kemasan. Tapi kita lihat dulu ya, ini kalau dia berlarut-larut, ini saya merasa ini harus dilakukan. Kemudian selanjutnya harus melakukan diversifikasi impor. Lah kalau hari ini kita ngambilnya dari Timur Tengah aja pasti terganggu. Ya oleh karena itu alternatif negara penghasil bahan baku ini
harus kita dekati. Kita alternatifnya ada di India dan Afrika. Yang mungkin secara jalur distribusi ini tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau Timur Tengah pasti berpengaruh. Kemudian yang kedua, jangka menengah ini menurut saya lebih kita harus melakukan penguatan terhadap industrinya. Seperti yang kita ketahui, petrokimia kita hari ini bahan bakunya hampir separuhnya dipenuhi dari impor. Oleh karena itu maka kita harus melakukan percepatan. Pemerintah pusat mungkin bisa melakukan percepatan pembangunan petrokimia nasional. Kemudian juga harus dikasih insentif juga terhadap apa? Terhadap refinery, ya, terhadap kilang-kilang baru. Kemudian juga ini karena dipecah ya, diurai nafta ini, maka dikasih insentif juga untuk industri-industri nafta cracker, sehingga mereka bisa bertahan. Selanjutnya diperkuat dari kemitraan BUMN dan swasta, ini jangka menengah menurut saya, penguatan di industrinya. Kemudian ada narasi yang penting yang harus kita sampaikan, bahwa kita tidak boleh terus jadi konsumen global, tetapi harus naik kelas jadi produsen bahan baku ke depan. Kemudian jangka panjang, menurut saya sudah saatnya kita bertransformasi. Kemarin sudah disampaikan juga, disinggung bahwa hari ini bioplastiknya nih naik daun nih, ya kan? Oleh karena itu ini harus kita mulai sedikit-sedikit, tapi jangka panjang ini ya. Ini kita bertransformasi dari plastik konvensional ke bioplastik. Kita apalagi Provinsi Lampung punya banyak jagung, ya kan, punya banyak singkong, ya kan, pisang, rumput laut, ya. Kemudian dilakukan penguatan ekonomi sirkularnya, daur ulang. Nah, ini jadi kelemahan kita. Sangat sedikit sekali orang yang berminat dalam ekonomi sirkular ini. Kita lihat aja bank sampah kita kan sedikit sekali. Betul. Bahkan di event di kota Bandar Lampung sedikit sekali juga. Kemudian selanjutnya yang penting menurut saya harus ada regulasi substitusi plastik konvensional. Ini yang bisa dilakukan. Seperti apa regulasinya nanti kita diskusikan. Nah, ini 3 alternatif jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun lebih kepada mungkin strategi apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM atau masyarakat yang hari ini menjadi konsumen untuk melakukan mengatasi hal ini. Apakah ketika memang sudah mulai membiasakan bertransformasi dari plastik ke bioplastik, atau seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kalau pemerintahnya udah kita bahas, sekarang pelaku usahanya. Ya, pelaku usahanya ini mau nggak mau yang paling terdampak, ya kan. Kemudian hari ini kalau kita mau jujur, bioplastik masih lebih mahal dibandingkan plastik konvensional. Tadi makanya saya singgung jangka panjang itu. Ini jangka panjang, strategi jangka panjang, bertransformasi. Maka yang harus dilakukan menurut saya ada regulasi substitusi plastik konvensional. Caranya seperti apa? Ya, pertama mandatori bertahap. Kita buat larangan terhadap plastik konvensional. Ini udah dilakukan sebenarnya ya. Plastik yang satu kali pakai, misalnya sedotan, kantong plastik, itu ya. Kita buat tahun pertama, tahun kedua, ya. Kita buat larangan untuk digunakan atau dibatasi penggunaannya. Dan tahun ketiga, tahun kelima, styrofoam mungkin. Nah, ini harus dibuat larangan bertahap terhadap plastik tertentu. Ini maksud saya regulasi substitusi plastik konvensional. Kemudian Perda juga bisa. Perda juga bisa melakukan itu. Paling tidak ada pilot project lah. Daerah kita, kalau kita lihat sampah kita ini didominasi oleh daerah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, kemudian Sawaran, itu 40% jumlahnya. Kemudian sehari ini karena kita terbiasa dengan open dumping, dikirim langsung ke TVA. Kemudian dibakar. Nah, ini kita di segel kemarin. Menurut saya kita sudah ada, pergubnya sudah ada. Land sanitary field, ya. Kemudian dari pengolahan sampah termasuk plastik di dalamnya, ya. Dari rumah, mulai dari rumah
dipisah ya kan. Nah, tetapi memang karena pelaku usahanya sedikit, ini stagnan. Paling ada di wilayah-wilayah tertentu lah ya. Kota metro itu yang paling banyak kita lihat pelaku usaha ekonomi sirkular itu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada juga kewajiban substitusi di sektor strategis. Ini juga sudah dilakukan sebenarnya di retail modern. Kita kan udah nggak lagi pakai kantong plastik yang gratis ya. Sudah berbayar. Ini sudah mulai ditetapkan. Kemudian UMKM ini harus didorong juga, UMKM makanan dan minuman yang biasanya pakai plastik konvensional ini juga diatur dalam regulasi tersebut supaya dia mulai menggunakan plastik ya, bioplastik dan sebagainya yang sebagai pengganti. Kemudian industri logistik makanan ini juga jadi sasarannya. Nah, ini yang bisa diatur dalam regulasi substitusi plastik konvensional. Daerah juga bisa mulai. Kemudian agar tidak membunuh UMKM, karena pertanyaan tadi apa yang dilakukan UMKM. Saya pikir nih kita mulai dari regulasinya. Ini memang harus ada insentif fiskal yang menurut saya terhadap UMKM kemasan ya. Sehingga kenaikan harga yang signifikan ini ya ini anomali kan ya. Ini mereka bisa setidaknya terbantu lah. Tapi kalau memang karena kita nggak punya uang dan sebagainya, ini regulasi bisa dorong untuk mereka bertransformasi. Dan kalau ini sudah dilakukan, maka plastik konvensional itu nantinya bisa jadi lebih mahal dari bioplastik. Hari ini kan kebalikannya. Karena ini dibiarkan saja plastik konvensionalnya dan murah ya, orang pasti kan cari yang murah. Tapi ketika sudah mahal, maka industri, pelaku usaha akan otomatis ini namanya hukum dagang ya. Mereka akan cari alternatif supaya ini nggak terlalu membebani. Kalau misalnya tadinya hanya plastik kemasannya ini hanya 5-10% dari modal industrinya, modal bahan pakannya misalnya. Sekarang bisa naik 40%, ya pasti akan dengan sendirinya pelaku usahanya ini akan memutar otak supaya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Menurut saya seperti itu. Oke. Nah, berbicara UMKM nih Bang, sejauh ini apakah sudah ada keluhan daripada UMKM terkait harga plastik dan mungkin langkah-langkah ke depan yang bakal dibahas oleh Komisi 2 yang memang membidangi UMKM? Apakah diperlukan sebuah perda khusus perlindungan UMKM dan juga seperti apa mungkin kondisi saat ini? Iya, kalau perda kan nggak boleh ngatur harga ya. Ya. Oleh karena itu pernah saya sampaikan yang boleh kita lakukan adalah perlindungan terhadap pelaku usahanya. Tetapi memang kita harus jujur bahwa hari ini pembinaan UMKM kita itu belum sistematis menurut saya. Jadi hampir mayoritas pelaku usaha ini jalan sendiri. Hampir mayoritas pendampingan pembinaan yang dilakukan itu terhadap pelaku usaha yang secara aktif mencari tahu ini pemerintah ada apa sih gitu. Nah, ini kita harus jujur. Kemudian gimana kalau pelaku usaha yang hanya berdagang tok atau mencari uang ya untuk produknya, mereka rata-rata nggak tahu misalnya ada sumbangan A, sumbangan B ya dari pemerintah dari dulu. Oleh karena itu maka penataan UMKM ini menurut saya sudah yang pertama sekali harus dibuat database-nya dulu. Kita punya database UMKM yang bagus, yang benar, kemudian dipantau 3 bulanan apakah dia masih terus atau tidak. Kemudian ada insentif yang diberikan baik berupa pembinaan, kemudian pelatihan-pelatihan, termasuk di Dinas Koperasi dan UMKM kita sudah berjalan ya untuk mengedukasi berjualan secara online. Ini juga sudah jalan dengan kondisi normal. Nah, hari ini nggak cuma plastik kan yang naik nih kan? Betul. Iya,
kita juga sudah melakukan work from home ya kan, karena dibatasi juga minyaknya ya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, sampai dengan hari ini di negara lain itu minyaknya sudah naik, Betul. kita masih BBM kita. masih tidak naik. Ini tentu harus kita apresiasi. Ini it's not as easy as turning your hand ya. Ini perlu kerja keras, kerja tim, kemudian perlu lobby-lobby sehingga kita bisa bertahan dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu ini. Oke. Tapi sedikit memang ketika memang kembali lagi perang masih berlanjut, konflik masih berlangsung, Lampung sendiri bagaimana Bang untuk bertahan atas mungkin inflasi atau melihat kondisi Lampung, dan juga kita lihat UMKM di Lampung cukup banyak, mulai dari beberapa kelas. Nah, kita melihat kondisi dan potensi secara geografis di Lampung ini bagaimana mengatasi itu? Ya, saya pikir jangka panjang itu kenapa misalnya transformasi ke bioplastik misalnya itu jadi jangka panjang, karena ekosistem industrinya kan belum mengakomodasi plastik yang terbarukan itu, ya kan. Tetapi kalau ini konfliknya berkepanjangan, maka selalu gitu kan, mencari jalannya sendiri nih, ya kan. Pelaku usaha ini mencari jalan, oh ya ini harus kita. Dan Lampung saya pikir nggak khawatir karena kita punya bahan baku yang sudah saya sampaikan, singkong kita banyak, jagung kita banyak, bahkan ini bisa jadi peluang agar didirikan pabrik-pabrik ya bioplastik di sini. Ini justru menurut saya bisa jadi peluang, dan pemerintah daerah karena dekat bahan bakunya ya, singkongnya dekat, jagungnya dekat, maka saya pikir ini pemerintah daerah bisa kita dorong juga untuk mempresentasikan ya, mungkin pilot project juga ya di Lampung kan, kita buat pembangunan industri bioplastik gitu ya. Di daerah-daerah kita punya, kalau nggak salah punya 7 ya, sentra singkong kan, itu bisa kita mulai dari sana. Ini menurut saya bisa jadi peluang. Tetapi kita berharap ini nggak berlarut ya, konflik global ini segera selesai. Kalau damai kan masyarakat dunianya juga damai ya kan. Kalau damai nyari uangnya mudah gitu kan, seperti itu. Oke. Baik Bang, mungkin pertanyaan terakhir, pesan dan harapan mungkin terhadap masyarakat Provinsi Lampung, khususnya di sektor UMKM dan juga masyarakat yang hari ini mungkin masih bergantung terhadap plastik. Seperti apa kondisi dunia saat ini dan pesan yang disampaikan Bang? Iya, pemerintah juga sudah berulang kali menyampaikan bahwa hari ini dengan kondisi geopolitik yang seperti ini, krisis global, maka yang pertama harus dilakukan adalah kita melakukan penghematan-penghematan, termasuk juga dalam bagi pelaku UMKM ya. Ini memang agak ironis ya, kalau misalnya plastik yang jadi bahan kemasan bagi produk mereka, kemudian mahal harganya, kemudian yang tadinya segenggam ya kan jadi setengah gitu kan karena harganya, untuk mempertahankan harganya. Tetapi ini jadi hukum pasar ya. Jadi hukum pasar yang memang harus ditempuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini harus kreatif. Nggak cuman pemerintahnya tetapi pelaku usahanya kreatif. Tadi sudah disampaikan berbagai solusi ya, dari jangka pendek, menengah dan panjang yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi juga masyarakat, pelaku usahanya juga kita minta juga selain berhemat ya, juga melakukan terobosan-terobosan kreatif. Orang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang teruji dengan kreativitas dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kita ini nggak lama, sehingga ini bisa kembali lagi stabil. Oke, Tribuners, mungkin itu perbincangan kita mengenai meroketnya harga plastik, dan tentunya kita akan berbincang lagi dengan segmen-segmen yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.